oh itu apa ya, bilang apa, syirik ya atau gimana gitu ya, itu mistis loh, itu nggak boleh kayak gitu-gitu, gaib gitu. Padahal ada ayat jelas yang menceritakan tentang besi. Oh lurus, Ya, ada garis lurus. dua luk. Halo Sobat Ladon, kembali lagi di podcast Sam Hendy. Nah, kali ini kita akan membahas tentang budaya, kepercayaan, serta cerita mistis yang ada di Kota Batu. Kali ini saya sudah bersama Ketua Paguyuban Tosan Aji Sanggabraja, Pak Sudarno. Tentu saja beliau ini sudah paham tentang budaya, serta cerita-cerita mistis karena interaksi beliau yang tentang cerita-cerita unik ini yang mungkin belum diketahui orang. Nah, Pak Sudarno, apa kabar Ya, Pak? Sehat, Alhamdulillah, Pak? Sam Hendy sehat. Wah, ini dari aura-auranya sudah kelihatan seger nih. Pak, boleh nggak diceritain sedikit awal mulanya tertarik dengan budaya-budaya Tosan Aji ini, budaya Jawa ini apa sih? Cerita tentang mistis gini. Ya, di tahun 98 ketika awal saya masih kuliah, saya berjumpa dengan seorang empu pembuat keris. Oh, empu. Ya, Oh, masih ada sekarang zaman empu ya? ya, empu modern ya. Empu modern. Oke. Nah, dari beliaulah saya belajar banyak hal tentang filosofi Jawa. Oke. Jadi bagaimana kita itu hidup, membangun relasi dengan Sang Pencipta, dengan seluruh alam ciptaan. Jadi bagaimana seyogyanya kita menata diri. Jadi awalnya dari situ. Oke, empu ini sama seperti ini nggak yang membuat keris-keris gitu Ya. nggak sih sekarang? Beliau pembuat keris. Pembuat keris kan Beliau ya? pembuat keris. Namanya KRHT Sukoyo Hadinegoro. Oke. Itu pensiunan dari Bank Indonesia, cabang Surabaya. Usianya udah tua biasanya kayak gitu. Bilang empu gitu Sekarang usianya sekitar 70 sekarang ya. Jadi waktu istilahnya saya nyantri di beliau, ya beliau banyak memberi pengetahuan. filosofi tadi itu ya. Ya, apa sih spiritual itu? Apa itu kita memandang hal-hal yang mungkin tidak kita mengerti itu bagaimana? Jadi awalnya saya mengenal itu ya tahun 98 itu. 98 itu. Tahun 98. Oke, itu selama berapa tahun termasuknya belajar tentang filosofi dan mungkin ada ilmu olah batin, mungkin dia mengajarin juga. Ya, tentu pada saat itu kami sebagai kaum muda ya dituntut harus tirakat, berpuasa, berpantang, tuh. Dan lebih banyak menata bagaimana, karena waktu itu kami masih mahasiswa ya. Jadi ya menata studi ini dengan baik seperti apa. Karena beliau juga orang yang sangat rasional, seorang pensiunan Bank Indonesia gitu. Oh gitu. Ya, orang terpelajar. Jadi ya juga bagaimana menata studi biar cepat selesai, bagaimana poin-poin penting dalam hidup yang perlu dijadikan prioritas, seperti itu. Padahal masih kuliah ya waktu itu. Biasanya kan kalau anak-anak kuliah kan identiknya lebih ke mungkin kumpul-kumpul teman atau hobi traveling dan lain sebagainya. Kalau Pak Sudarno tambah justru ke mendalami budaya-budaya Jawa, terus masuk, itu termasuk olah batin juga nggak sih ya? Olah batin. Termasuk juga ya? Juga termasuk olah batin. Oke. Nah, kalau menurut Pak Darmo nih, seberapa kaya sih budaya di Kota Batu ini yang berhubungan dengan budaya religi sama budaya mistis ini? Sangat kaya. Buktinya hampir bisa dikatakan semua agama, semua keyakinan itu punya tempat-tempat untuk membentuk orang-orang di agamanya, di kelompok agamanya masing-masing. Sangat banyak pondok pesantren di Batu.
Punden-punden. Kan Punden juga. ada berapa ya? Ada 600 ya dengar-dengar Ya. kemarin ya, sekitar gitu ya. Ya, terus juga sekolah Alkitab, ada vihara, ada pura, di mana saudara-saudara kita dari Bali juga sering datang ke Pura Giri Arjuno. Terus ada biara-biara Katolik. Jadi saya pikir banyak sekali. Itu. Oke. Nah kalau Paguyuban Sangga Braja ini sendiri lebih fokus ke Rosan Ajinya itu keris atau termasuk Rosan Aji itu kan ada tombak, ada apa itu Ya. apakah Jadi lebih fokus kemana sih? tosan itu artinya besi. Rosan itu besi. Aji itu, tosan aji itu artinya besi yang punya daya atau besi yang dimuliakan. Ada istilahnya ada penunggunya gitu atau ada isiannya. Sebenarnya isi itu tidak artinya tentang penunggu, bukan seperti itu sebenarnya. Tapi lebih pada energi. Ya. Karena energi itu kan tidak tercipta dan tidak bisa dimusnahkan. Jadi dia bisa daya itu bisa dikatakan sebagai bentuk energi. Ketika membuat sebuah pusaka, awal itu harus memilih bahan. Ketika pemilihan bahan ada milih hari dan sebagainya, terus memilih bahan-bahan yang utama yang diperuntukkan untuk kepentingan apa. Ketika tempa pertama itu ada doa-doa, mantra-mantra yang dilantunkan. Itu membangun sebuah energi. Ketika pusaka ini dibawa oleh seorang adipati atau seorang saudagar atau seorang wiku atau seorang prajurit tentu berbeda. Jadi bicara tentang pusaka itu sebenarnya peruntukannya pusaka ini siapa yang pegang. Seorang brahmana, pemuka agama, seorang prajurit, seorang saudagar itu berbeda. Nah, itu energinya dari mana itu? Misalnya kan ada masuk golongan, ada prajurit, ada apa itu kan tadi energinya bilang kan dari alam semesta. Kalau dari bahan atau alam dari semesta. empunya ini yang Jadi memasukkan ada energi. 3 energi yang ditanamkan ketika sebuah pusaka itu dibuat. Pertama, energi dari bahannya. Energi dari bahannya. Ya. Kedua, energi dari sang empu. Ketika empu ini ingin membabar sebuah pusaka, dia harus mengilustrasikan gitu kan biasanya. tirakat. Tirakat juga. Puasa, tirakat, semedi, mencari waktu yang terbaik. Lalu ketika menempa pusaka ini, menempa besi ini, dilantunkan mantra-mantra yang diperuntukkan untuk tujuan pusaka ini dibuat. Nah, yang ketiga baru energi yang membawa. Energi yang membawa. Jadi bagaimana semangat perjuangan yang membawa pusaka ini itu juga larut di dalam pusaka ini. Gitu. Berarti energi alam semesta sama energi yang empunya ini beda ya? Ya. Nah, kalau bahannya itu biasanya bahannya itu dari apa aja sih? Besi, baja, dan meteornya itu dari batu meteor. Batu meteorit yang ya mengandung logam, unsur logam. Iya, Gitu. Bu. Dengarnya kan katanya paling bagus meteor. Ya. Apakah itu benar atau emang? Ya dianggap meteor ini kekuatan dari langit, kekuatan dari angkasa. Ditempa dengan bahan yang ada di bumi, ya perpaduan kekuatan bumi dan langit. Kira-kira begitu filosofinya. Ya. Nah, kalau keris sendiri itu kan aku kan ada model looknya berapa, terus ada tipenya naga sosro apa naga apa gitu. Maksudnya ketika tahu ini cocoknya sama saya yang model kayak gini itu dari mananya tahunya?
Kalau di Jawa ada perhitungan weton. Jangan pada. Mm-mm. Oh, dari hari lahirnya dulu dilihat gitu. Ya, Baru disesuaikan kerisnya. ya, kalau yang umum seperti itu. Ah. Tapi dulu ketika keris Luk 7 atau katakan Carubu, itu memang diperuntukkan untuk Brahmana. Kalau keris Nogososro itu memang diperuntukkan untuk raja. Sedangkan keris Singobarong, dapur Singobarong itu biasanya untuk adipati, untuk panglima perang. Cuman ketika kita sekarang memasuki wilayah modernisasi, hampir tidak ada lagi pembedaan. Jadi orang biasa pun boleh memiliki keris Singobarong, Nogososro, itu silakan. Kalau zaman dulu enggak. Tapi kan banyak replikanya, Pak. Kalau replika sekarang kan gampang dibuat. Aku mau bikin Nogososro kan banyak, tapi kan yang asli kan katanya ada yang asli satu gitu. Enggak juga. Enggak begitu. Ketika raja bertata, beliau untuk menandai zamannya, misal dibuatkan sebuah keris. Contoh, Pakubuwono ke-7. Di zaman beliau ada keris Nogososro, Kanjeng Kiai Nogosapto sebagai penanda zaman. Di mana Nogososro itu bentuk yang itu dengan corak itu ya zaman itu. Tapi di zaman yang berbeda, raja yang berbeda, ada lagi keris Nogososro. Jadi tidak ada katakan Nogososro hanya ada satu, enggak begitu. Oh, aku kira kayak Nogososro ya udah satu ini namanya Nogososro gitu. Dapur itu bentuk bila. Bentuk bilanya itu Nogososro, Singobarong, Carubu. Ada Jayakat Wang juga itu kan. Jayakat Wang itu termasuk? Bukan, itu nama raja. Nama raja. Jadi itu yang penanda setiap zaman itu bisa punya juga kreasi yang berbeda. Jadi tidak ada bahwa Nogososro yang asli satu-satunya cuma ada di dunia cuma satu, enggak begitu. Jadi setiap zaman bisa ada Nogososro. Sejak zamannya Nogososro diciptakan sampai hari ini juga Nogososro masih diproduksi. Nah itu lain keris yang cocok sama Pak Sudarno ini apa? Kalau saya sendiri tidak ada spesifik, karena ada beberapa koleksi, tapi ada yang paling disuka kan, masih ada yang dibawa terus gitu. Ini seperti ini dibawa terus kan? Nggak juga. Cuman ya saya suka filosofi keris Damar Murub. Damar Murub. Jadi Damar Murub itu menceritakan tentang filosofinya tentang cahaya, tentang nur. Ya, jadi setiap makhluk ciptaan itu kan punya nur, punya cahaya. Jadi saya suka filosofi itu. Bahwa setiap makhluk ciptaan, entah tumbuhan, hewan, manusia itu semua punya cahaya. Gitu. Nah, terlahir dari Sang Maha Cahaya itu ada kumpulan ya semua ciptaan itu. Jadi kita itu percikan-percikan cahaya kecil-kecil dari Sang Maha Cahaya. Nah kalau dibawa Sudarmo ini apa? Keris apa ini? Damar Murub. Oh, boleh dilihat nggak? Boleh dibuka nggak? Biar tahu. Kalau ini dapatnya dari? Ini keris baru. Oh, keris baru. Keris baru. Saya pesen. Oh, lurus. Ya, keris lurus. Dua luk ya? Luk 3. Keris luk 3 ya. Yang berarti dia kan biasanya kan ada yang lebih biasa buat perlindungan diri atau dari hawa-hawa negatif, atau juga ada yang buat pengasihan atau itu. Kalau Damar Murub ini lebih ke mana dia? Penerang. Ya. Segala urusan lancar gitu. Ya. Penerang itu maksudnya ya menjadi penerang buat
diri sendiri dan orang lain. Iya, pantesan pas datang udah terang, wis gak perlu lampu. Benernya nggak perlu lampu ini. Oke. Ini Kalau Lu 3, jadi ini dihitung ini Lu 1, ini Lu 2, ini Lu 3. Oke. Kalau dari sisi cembungnya juga Lu 1, Lu 2, Lu 3. Oke. Kalau di tengah ini biasanya ada gambar-gambar apa gitu? Ini namanya pamor. Pamor. Di pamor ini kalau apa ya? Kalau di batik namanya motif. Ini motif. Pamornya nunggak semi. Nunggak semi. Artinya apa? Artinya tumbuh kembang. Oke. Itu bagaimana seorang apa ya? Kalau di Jawa itu Memayu Hayuning Bawono itu filosofinya tentang bertumbuh dan berkembang untuk membangun dunia yang lebih baik. Oke. Ini perlu kan biasanya ada sembahnya pakai kembang atau setiap Jumat Legi atau apa gitu. Nah, masih tetap perlu tiap. Saya biasanya ketika waktu-waktu tertentu saya minyai. Oh iya. Kan ada yang bakar kayak menyan, terus kayak candunya itu nggak tahu jenis-jenisnya itu kan. Atau di waktu-waktu tertentu misalnya pas bulan Suro gitu, sekiranya itu ada karatnya ya saya jamas. Saya bersihkan. Kalau Suro kan mesti setiap harus dicuci kan tiap Suro. Ya, dibersihkan. Itu sifatnya untuk perawatan karena itu benda pusaka kan. Oh gitu. Ya. Nah, kalau Pak Darmo sendiri pernah nggak mengalami kejadian atau fenomena mistis gitu yang berpengaruh pada kehidupan gitu? Mistis itu sifatnya sangat subjektif dan individual. Jadi semua orang bisa berbeda pengalamannya. Ketika misalnya ada orang yang bisa melihat arwah gitu, belum tentu saudara kembarnya juga bisa melihat arwah. Gitu. Saudara kembar itu yang dulur papat lima pancer itu bukan? Bukan, maksudnya sama-sama anak kembar. Oh, kalau anak kembar. Belum tentu juga saudara kembarnya bisa melihat. Itu kan turunan biasanya ya. Kakak beradik itu sensitivitas. Ya, gitu. Jadi saya sendiri kalau memaknai mistis itu dengan berlalunya ruang dan waktu, kelak akan muncul juga. Dari bagian mistis ini bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Bisa dilatih nggak sih itu benar? Bisa ya? Bisa. Terus kadang-kadang kan ada yang antara mata ketiga dengan ilusi gitu kan, kadang-kadang ada orang bilang, oh itu ilusi bukan beneran lihat gitu. Betul, karena sebenarnya manusia hanya diketemukan dengan apa yang dia ingin jumpai. Jadi kalau kecenderungan pikiran kita, batin kita itu di ranah mistis, ya kita akan sering berjumpa dengan hal-hal mistis. Karena jadi juga ada karena keinginan orang itu sendiri ya, jadi bisa ngelihat ya. Betul. Itu. Jadi sebenarnya apa yang kita lantunkan, apa yang kita lepaskan ke alam semesta ini sebenarnya kembali ke kita. Oke. Kalau yang kita lepaskan yang istilahnya bau-baunya itu tentang itu, ya itu nanti kembali yang itu. Jadi pantulan sebenarnya. Iya kan ada kadang-kadang anggap aja gampangnya disulap kan. Kadang-kadang kan ada yang orang hipnotis gitu, kalau orangnya nggak percaya ya dia nggak bisa kehipnotis kan, katanya gitu ya. Ya. Kalau dia takut atau dia sering kepikiran itu lebih gampang dihipnotis katanya. Mungkin. Saya sendiri tergantung psikologinya juga sih ya. Nggak punya ilmunya. Nah, kalau Tosanaji ini kan, kalau zaman dulu itu kan selain sebagai jimat itu kan juga sebagai alat perlindungan diri kan.
Kalau dalam perlindungan buat perang juga, apa buat perlindungan diri juga. Jadi keris ini Heeh. muncul sejak kurang lebih abad ke-8. Heeh. Ya, sejarahnya keris ini di tahun 1000 sampai antara 1000 sampai 500 sebelum Masehi Mm-mm. itu budaya logam, tembaga, perunggu besi itu mulai masuk ke Asia Tenggara. Mm-mm. Lalu di tahun 1500 sebelum Masehi itu masuk ke Nusantara Mm-mm. dalam bentuk perundagian, pertukangan, Pertukangan. ya, Oke. alat-alat untuk keperluan pertanian, membajak dan sebagainya. Heeh. Awalnya mungkin saja keris ini diciptakan sebagai senjata tikam Iya. atau untuk pertempuran jarak dekat. Iya. Perlindungan diri kan ya. Dari senjata dia bergeser ke falsafah, Mm-mm. menjadi simbol, menjadi harapan, dan akhirnya menjadi pusaka. Oke. Nah, hari ini selain sebagai pusaka, dia juga bisa dalam dunia modern ini menjadi cenderamata, menjadi benda seni, bahkan menjadi benda investasi ketika Benda nilainya mahal dan oke. sebagainya. Ya, Heeh. jadi perspektifnya harus luas melihat keris Iya. itu. Tapi kan kalau pandangan orang umum kan sekarang kan pokoknya berhubungan dengan keris dan lain sebagainya itu termasuk dalam mistis kan gitu ya. Ya, Itu ada. pandangan masyarakat terhadap tradisi kayak gitu itu gimana sih? Ya, Kan biasanya bawa keris, oh itu apa ya, bilang apa, sirik ya atau gimana gitu ya. Itu mistis loh, itu nggak boleh kayak gitu-gitu gaib gitu. padahal ada ayat jelas yang menceritakan tentang besi. Mm-mm. Bisa dibaca di surat Al-Hadid. Mm-mm. Jadi bagaimana fungsi dari besi itu Mm-mm. untuk manusia. Mm-mm. Tuh. Saya bacakan aja ya. Iya boleh. Sesungguhnya kami telah mengutus para utusan kami dengan tanda bukti yang terang. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menurunkan besi yang di dalamnya terdapat kekuatan yang dahsyat dan kegunaan bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapakah yang menolong dia dan utusannya dengan rahasia. Sesungguhnya Allah itu yang maha kuat, yang maha perkasa. Dari Al-Quran, surat 57 Al-Hadid ayat 25. Oke. Artinya, kegunaan, fungsi, manfaat di dalam besi ini semata-mata ingin menunjukkan kebesaran Allah sendiri. Itu aja. Oke, berarti intinya masih nggak apa-apa gitu kan, karena Ya, masuk itu juga ini warisan karena leluhur juga kan, warisan salah budaya paham. kan. Betul. Kalau orang-orang yang baru-baru gitu pokoknya taunya udah pokoknya nggak boleh gitu. Ya, Sama juga sih hampir semua agama seperti gitu kan rata-rata. ya. Tuh. Makanya ini kan harus kalau leluhur kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi kita harus menggali, mencari tahu. Ya, berlaku adil. Apakah ini seperti yang orang katakan? Kalau kita tidak mempelajari ya jadi salah paham. Gitu. Harus mempelajari sendiri. Ya. Kan? Paling nggak harus memiliki pengalamannya sendiri baru bisa. Ya. Kalau zaman sekarang nih Pak, kan terutama generasi muda ini, gimana sebaiknya supaya mereka memahami budaya leluhur dan agar mereka tidak takut gitu loh, maksudnya menghargai budaya lokal gitu loh. Saya beberapa kali diundang ke universitas bicara tentang kawasan aji. Beberapa anak muda dari beberapa kampus di Malang juga
datang berkunjung, kita diskusi tentang Tosan Aji. Dan alhamdulillah dari mereka rata-rata cukup terbuka, Antusias juga. Terus Pak, bagaimana kami sebagai generasi muda ini ingin melestarikan keris seperti apa? Ya silakan, kalau misalnya ada acara pagelaran pusaka, datang melihat, ya kan, mengenalkan. Saya pernah sebelum pandemi itu pernah disponsori oleh teman dosen UMM ke Taiwan selama 1 minggu untuk presentasi tentang keris di sekolah-sekolah SMP dan SMA. Yaitu bagian dari ikhtiar kita, usaha kita melestarikan budaya bangsa ini, di mana keris telah diakui oleh UNESCO PBB sejak 25 November 2005 sebagai karya agung warisan kemanusiaan. Tuh. Nah kalau kita tidak bangga terus bagaimana? Milik kita, identitas bangsa kita. Iya. Ya tugas kita untuk melestarikannya. Jangan sampai hilang oleh zaman kan ya. Takutnya kan gitu. Ya. Oke Pak, di sini ada beberapa pertanyaan dari netizen nih. Ya. Kemarin kan kita sempat posting ini, ada kita mau podcast dengan Pak Sudarno. Oke Pak, di sini ada dari Age Syarian. Sebenarnya ada yang mau saya tanyakan sih. Kenapa ya zaman sekarang lebih banyak yang percaya leluhur daripada keagamaan? Wah ini. Repot di kalangan saya pikir memisahkan ini Pak. Ini sebenarnya sebuah dikotomi yang tidak pas. Yang tadi disampaikan pengertian yang kita salah. Ada itu karena ada orang tua kita. Orang tua kita ada karena ada kakek nenek kita. Kakek nenek kita ada karena ada buyut kita. Kan ini terus. Bahkan sebenarnya kita ini, leluhur kita itu hidup di zaman kita melalui apa? Yang disebut oleh kebiasaan kita, memori genetika kita, itu membawa sifat-sifat leluhur. Jadi, kalau kita baca salah satu buku bestseller Sapiens, kita akan tahu bahwa kita nggak bisa lepas dari leluhur. Pengertian percaya pada leluhur itu sebenarnya rasa hormat bahwa saya ada karena leluhur saya, karena ada para pendahulu saya. Jadi jangan kita meremehkan leluhur. Kalau nggak ada leluhur kita, negeri ini nggak merdeka. Iya. Gitu. Kita juga nggak ada. Kita nggak ada gitu loh. Oke. Ya. Gitu. Tadi intinya kita lebih menghormati kan? Ya. Jadi saya punya filosofi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Menghormat kepada yang di atas Sang Pencipta, menyembah kepada yang di atas, yaitu Sang Pencipta, dan menghormat kepada yang di bawah, yaitu para leluhur. Maka selamatlah kita. Insya Allah selamatlah kita. Gitu. Okay. Boleh coba ada pertanyaan lain. Agama pun juga mengajarkan kita untuk menghormati orang tua, leluhur kita. Saya pikir semua agama juga begitu. Iya, harusnya gitu. Ya. Emang ada sih, ada orang hormat pada orang tua, hormat pada Sang Pencipta juga. Betul. Dan leluhur kita juga. Iya. Oke, Pak, di sini ada dari Sagoro 77. Punya berapa keris sih sampai bisa bikin paguyuban? Ya. Nggak banyak menurut saya. Nggak banyak. Nggak banyak. Cuman Sangga Braja ini berdiri ketika di pertengahan 2016 saya bersama para sesepuh penghayat itu sowan ke Bapak Edi Kumpoko almarhum, dan pada saat itu saya sekaligus mohon izin, mohon doa restu beliau bahwa saya ingin mengangkat budaya Tosan Aji di Kota Batu. Nah, ketika di bulan September itu 2016 juga itu ada acara Mapak Suro. Ada acara Mapak Suro di acaranya Dinas Pariwisata. Di situ ada wayangan, ada riwatan, sekaligus berharap ada pagelaran pusaka. Lalu saya mengajak saudara-saudara paguyuban Aji Saka dari Malang untuk ngisi waktu itu. Ternyata acara 3 hari di sana, antusias masyarakat luar biasa, sehingga banyak dari
para sesepuh itu mengendaki berdirinya paguyuban. Jadi awalnya dari situ. Ada berapa anggota berarti, Pak? Sekarang 100 lebih ya. 100 lebih. Jadi dari situlah awal berdirinya paguyuban, sehingga para sesepuh itu secara aklamasi menunjuk saya sebagai ketua. Oke. Pak, nah ini yang terakhir nih Pak. Ya. Dari Candak 87, aku punya banyak keris, bisa ditaruh sana juga nggak? Wah ini Taruh mana? ini. Ya disimpan aja. Disimpan aja. Kalau perlu diskusi bagaimana cara menyimpannya, merawatnya, nanti kita boleh. Tapi memang bisa kalau misalnya, saya punya ini Pak, dari keluarga saya juga udah nggak boleh kayak gini-gini, mau nitip gitu-gitu bisa nggak sih? Atau harus ada upacaranya nggak sih? Saya nggak terima penitipan. Bukan loker ya? Ya. Oke, terima kasih Pak. Terakhir Pak ini Pak, ya. Menurut Bapak, apa yang bisa kita lestarikan dari budaya ini agar tidak hilang oleh zaman? Ya, menurut saya sangat penting dari lingkup yang terkecil di dalam keluarga, di dunia pendidikan, apalagi sejak Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan sudah disahkan. Ini kan sekarang di seluruh pelosok negeri ini kan kebudayaan bertumbuh. Ini identitas bangsa. Tidak ada negara di dunia ini yang sekaya Indonesia kalau bicara tentang kebudayaan. Bahkan salah satu yang patut kita syukuri, di era pemerintahan Pak Prabowo sekarang ada Kementerian Kebudayaan. Artinya apa? Artinya ini terbuka peluang, sebuah momentum yang sangat baik untuk kita melestarikan kebudayaan kita. Apalagi sekarang udah zaman digital ya, mereka sudah mulai lupa kayak gitu. Betul. Kita lihat banyak contoh, mungkin kalau sekarang anak-anak muda kita yang lagi gandrung dengan Korea. Korea itu sangat, satu sisi dia sangat modern, di sisi lain mereka juga adat istiadat. Minum teh aja itu ada caranya. Gitu. Artinya apa? Ya, kita nggak perlu melihat bangsa lain tentang meniru nggak perlu. Kita punya sendiri. Ya kita kuatkan diri kita sendiri, identitas kita sendiri. Gitu. Jangan selalu melihat rumput tetangga lebih hijau ya. Iya. Kita harus bercermin diri sendiri dulu baru bisa. Saya ke beberapa negara, ketika saya pakai sarung gitu. Orang sana, ini apa? Ini sarung. Warnanya kok bisa gini, motifnya? Karena ini batik. Mereka sangat kagum dan bertanya itu berjam-jam. Apa maknanya? Ini udeng. Apa maknanya? Nah kita sendiri kenapa agak bangga? Gitu. Ya anak muda, anak-anak sekolah, mulai dari PAUD, sekolah dasar harus dikenalkan supaya mereka punya kebanggaan. Supaya ketika mereka kelak merantau ke mancanegara, ini bangsaku, ini budayaku, ada yang kita banggakan. Begitu. Terima kasih Pak Sudarno. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas cerita dan wawasan yang sudah dibagi, dan dari sini kita kan bisa melihat bahwa budaya Rosanaji itu kan nggak selalu tentang mistis, tapi juga punya nilai sejarah dan budayanya. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Sukses selalu, dan jangan lupa saksikan terus podcast Sam Hendy di episode berikutnya yang tidak kalah menariknya. Sampai jumpa.